Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya di sekitar kita tidak sedikit yang mengalami alergi debu. Ya, ketika terkena debu ya muncul reaksi alergi. Ya bisa saja alerginya ringan. Ya misalkan pilek, ya hidungnya rasa berair, ya ataupun bersin-bersin ya ketika terkena debu. Sebenarnya sih apa sih itu alergi debu itu? Jadi pada video ini kita akan mengenal alergi debu. Apa itu alergi debu? Alergi debu itu gampangnya yaitu ketika kita terkena debu ataupun terpapar debu, ya terhirup debu, yang muncul reaksi alergi. Yaitu karena tubuh kita menganggap bahan debu ataupun komponen yang terdapat di dalam debu itu merupakan alergen. Ya itulah mengapa timbul reaksi alergi. Jadi tubuh menganggap ya apa yang ada di debu tadi yaitu berbahaya bagi tubuh sehingga muncul reaksi alergi. Jadi debu itu bukan hanya taunya butiran pasir saja ya. Jadi debu itu banyak ya komponennya. Bisa saja ada bulu hewan di situ, sel kulit mati, ya kotor-kotoran ataupun bahan-bahan lainnya. Apa saja gejala alergi debu? Gejala yang umum terjadi itu bisa bersin-bersin, ya hidung tersumbat ataupun berair, mata merah, ya matanya bisa gatal-gatal dan juga berair, ya lendir di tenggorokan, batuk-batuk, ya gatal-gatal pada kulit, serta munculnya ruam pada kulit. Tetapi kalau gejalanya berat, ya itu bisa saja teman-teman mengalami sesak napas, dada terasa berat, ataupun ketika bernapas itu dadanya nyeri, ya napasnya pendek-pendek, bisa sampai berbunyi mengi, ya susah tidur akibat sesak nafas, batuk dan bersin terus-menerus. Reaksi alergi ini bisa muncul beberapa saat ya ataupun sampai beberapa menit setelah terpapar oleh debu. Nah, biasanya gejala muncul bertambah parah ya ataupun bisa muncul ketika teman-teman habis beres-beres rumah, ya nyapu-nyapu, bersih-bersih perabotan. Nah, ini muncul gejala alergi. Apa penyebab alergi debu? Alergi debu ini ya ketika tubuh kita itu salah dalam mengenali debu. Maksudnya ya zat debu tadi dikira tubuh kita itu sesuatu yang berbahaya. Ya kemudian tubuh kita merespon ya dengan mengeluarkan antibodi, mengeluarkan histamin, kemudian senyawa lainnya yang memicu peradangan. Ya akhirnya muncullah reaksi alergi ya yang ringan itu misalkan bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek dan gejala lainnya. Apa saja zat debu yang memicu reaksi alergi? Alergi debu itu bukan karena butiran debu yang bikin alergi, ya. Karena di debu itu banyak komponen lain ya, yang bisa menyebabkan reaksi alergi ataupun penyebab alergi. Misalkan yang pertama itu tungau. Nah, tungau ini misalkan fesesnya terdapat di debu tadi, ya, akhirnya terhirup ya ataupun terkena kita, ya akhirnya bisa memicu reaksi alergi. Yang kedua kecoa, ya bukan kecoanya terbang, bukan. Jadi ya misalkan kecoa ini mulai dari kotorannya, ya urinnya, air liurnya yang bercampur dengan debu, ya komponen debu ya terkena kita itu bisa memicu alergi. Yang ketiga spora jamur juga seperti itu. Nah, namanya spora ya itu kan bisa berterbangan karena dia kecil-kecil. Jadi berterbangan ya. Nah, ketika terkena kita, ya tubuh kita menganggap itu sesuatu yang berbahaya, ya muncullah reaksi alergi. Yang keempat serbuk sari. Nah, serbuk sari ini kan ada di tanaman ya, kemudian di pohon, kembang-kembang seperti itulah ya, pokoknya tumbuh-tumbuhan. Nah, ini serbuk sari ini juga bisa berterbangan, akhirnya terkena kita bisa memicu reaksi alergi. Yang kelima bulu hewan. Nah, bulu hewan ini ya kalau seandainya ngumpul ya nggak terbang, tapi kalau satu-satu bisa saja terbang. Ya kemudian terkontaminasi sel-sel kulit mati mereka, ya air liur mereka, kotoran mereka, ya ketika terbang-terbang, ya komponen debu terkena kita muncul reaksi alergi. Apa pengobatan alergi debu? Nah teman-teman ya, pengobatan alergi debu yang bisa teman-teman lakukan itu teman-teman bisa mengkonsumsi antihistamin, itu bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter ya, tapi itu harus sesuai anjuran penggunaannya.
Ya namanya antihistamin itu untuk menghentikan histamin, jadi bisa membantu teman-teman meredakan gejala gatal-gatal. Yang kedua, dekongestan juga ini ada yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Ya ini untuk meringankan gejala hidung berair ataupun hidung tersumbat. Bagaimana cara mencegah kambuh alergi debu? Memang kita tidak bisa menghilangkan debu secara permanen ataupun semua debu itu nggak bisa hilang ya. Walaupun teman-teman misalkan pakai vacuum cleaner ataupun alat-alat canggih lainnya, itu nggak mungkin bisa menghilangkan sepenuhnya. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi jumlah debu yang ada di rumah ya. Jadi bukan memelihara debu, jadi kita harus mengurangi jumlah debu yang ada di rumah kita supaya resiko kekambuhan alergi debu kita itu bisa menurun. Ya misalkan mencuci spray, bantal guling, ya selimut, ya gorden, kemudian juga rajin membersihkan rumah, ya perabotan, ya itu bisa menurunkan jumlah debu yang ada di rumah kita. Apalagi kalau teman-teman pakai karpet, ya keset kaki itu ya sering-sering dicuci, sering-sering diganti, ya paling enggak seminggu sekali. Ataupun teman-teman ya bisa menggunakan HEPA filter, ya ini juga untuk mengurangi sedikit ya. Jadi ini menyaring kotor-kotoran, debu-debu, partikel-partikel yang bisa menyebabkan alergi. Kalau teman-teman memelihara hewan, ya sebaiknya jangan dalam satu rumah ya. Jadi buatkan kandang sendiri ya supaya tidak dalam satu rumah. Nah teman-teman, ya itu tadi alergi debu. Ya kalau teman-teman punya pengalaman tentang alergi debu ataupun memiliki alergi debu, silakan bagikan ya di kolom komentar. Jadi biar yang lain juga bisa tahu. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.